Pengiriman jurnal, ya, tahapan pengiriman jurnal. Nah, jadi saya bagi ini jadi 3 bagian, ya, 3 bagian. Nah, ini minggu ini kita mulai dengan bagian pertama. Jadi tahapan pengiriman jurnal kimia secara online, ya, bagian pertama. Nah, jadi untuk tahapan pengiriman ini, ya, saya mengambil bahannya itu dari jurnal JACS, ya, Journal of American Chemical Society. Ya, jadi di situ kalau kita masuk ke laman jurnal ini, di situ ada bagaimana author, ya, pengarang, apa yang pengarang jurnal lakukan. Nah, jadi bahan perkuliahan kita saya ambil dari situ. Oke, ya, biar kalian nanti nggak bingung. Nah, kenapa saya pilih JACS? Karena kita jurusan kimia, ya kan? Jadi yang saya ambil itu jurnal yang ada kaitannya dengan topik kimia. Nah, kebetulan ini JACS ini jurnal yang termasuk sudah standarnya gitu ya di dunia gitu ya. Nah, jadi ini sekarang kita mulai dari pendahuluannya, ya. Jadi saya jelaskan di sini JACS, Journals of American Chemical Society. Nah, jadi kalau kalian ingat, kita dulu waktu belajar bahasa Inggris kimia, saya ada singgung sedikit ya tentang jurnal, ya. Bagaimana di jurnal itu harus ada editor ya. Nah, jadi di jurnal ini apa fungsi editor ini? Fungsi editor ini adalah memberikan penilaian awal untuk manuskrip yang kita kirim, ya. Nah, jadi biasanya ada beberapa kasus itu, ya, si jurnal, si manuskrip yang kita masukkan itu mungkin baru 1 hari kita submit, itu langsung ditolak oleh si editor. Ya, ada kasus seperti itu. Nah, jadi makanya di sini si editor ini dia memberikan penilaian awal, ya. Nah, tentunya tiap-tiap jurnal itu kan ada skopnya, ada ruang lingkupnya. Nah, jadi si editor inilah yang memberikan penilaian apakah manuskrip yang kita masukkan itu ke jurnal tersebut itu sesuai atau tidak. Nah, seringkali mayoritas jurnal yang dimasukkan itu, mayoritas manuskrip draft yang dimasukkan itu seringkali dikembalikan, ya, kebanyakan itu. Nah, kalau nggak salah ada survei yang pernah buat itu sebanyak mungkin hanya mungkin 20% jurnal yang masuk yang bisa terbit, ya. Apalagi untuk jurnal yang sekelas JACS ini, ya, Journal of American Chemical Society. Nah, saya aja ada baru-baru ini kan ya kejadian kami masukkan jurnal. Nah, ini kelas JACS kami masukkan ke Science Direct. Baru hari besoknya sudah langsung dapat pemberitahuan dari editor bahwa manuskrip yang kami masukkan itu tidak layak untuk jurnal tersebut, ya. Jadi makanya editornya ini dia yang memberikan penilaian awal, dan biasanya kalau menurut dia dari judul aja pun nggak sesuai gitu dengan skop jurnal tersebut, langsung ditolak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ke website JACS, ya. Nah, jadi kalau misalnya masuk ke websitenya JACS, ya. Nah, ini dia JACS, ya. Nah, kalian bisa lihat lamannya. Kalian ketik aja di Google JACS gitu, Journal of American Chemical Society. Nah, nanti keluar, ya. Nah,
Kita bisa lihat kan tadi saya bilang editor lah yang menentukan. Nah, berarti kalau misalnya editor itu mau menentukan hal seperti itu yang dalam satu hari pun bisa ditolaknya jurnal, berarti kan editor-editor jurnal yang seperti ini harus biasanya orang-orang yang sudah mapan penelitiannya. Nah, ini contohnya JACS ini editor in chief-nya, berarti kepala ya, pimpinan editor yang utama gitu ya. Nah, itu Eric Carreira namanya. Nah, kalau kita klik di Eric Carreira ini ya, beliau dari ETH Zurich dari Switzerland ya. Nah, kalau misalnya kita baca sedikit biografinya ini ya, sudah benar-benar risetnya established ya. Nah, dia mulainya itu 1998. Nah, dia bahkan ada startup company-nya. Nah, baru dia member dari US National Academy of Sciences. Jadi makanya seorang editor itu harus dia benar-benar mampu hanya dengan skim aja jurnal menilai apakah jurnal tersebut sesuai apa tidak. Nah, kalau seseorang mampu seperti itu kan berarti seseorang itu sudah benar-benar mantap risetnya ya. Nah, jadi inilah editor, fungsi editor itu ya. Nah, baru ada lagi di jurnal ini contohnya ya, kita misalnya kalaupun mau memasukkan jurnal ya, kita perlu lihat dulu ya jurnal ini seperti apa. Nah, ini dia si JACS ini impact factor-nya itu 15.000 419. Nah, impact factor-nya sangat tinggi. Citation-nya 609.263. Nah, ini baru tahun 2020 ya, 2020. Site score-nya itu 25,1. Nah, berarti dari sini kita tahu si jurnal ini agak susah ditembus. Ya, agak susah. Nah, berarti kalau ada paper-paper, ada manuskrip yang bisa terbit di jurnal JACS ini berarti sangat-sangat penelitiannya berarti sangat-sangat hebat gitu ya, sangat-sangat berkualitas. Nah, sebelum kita juga mau memasukkan jurnal, kita perlu lihat juga scope dari jurnalnya, ruang lingkup jurnalnya. Nah, ini ruang lingkup jurnal untuk jurnal JACS ini katanya dia ini preeminent journal in all chemistry and interfacing area of science. Nah, berarti di sini dia menerima manuskrip dengan topik kimia, ya. Nah, tapi tentunya kimianya ada juga nanti yang ada kaitannya dengan science, ilmu sains yang lain. Jadi misalnya kalaupun ada penelitian kita kimia, tapi lebih ke biokimia, nah itu juga dia terima. Chemistry and interfacing area. Ya. Nah, jadi makanya di sini kita bisa lihat JACS ini ya, dia benar-benar jurnal yang susah kita menembusnya, ya, jurnal yang susah menembusnya. Oke. Nah, jadi karena itu makanya berarti filter pertama ketika kita mengirim jurnal itu adalah si editor tersebut ya, editor yang tadi contohnya tadi JACS itu si Eric Carreira itu. Nah, tiap jurnal tentunya editornya berbeda dan pasti editor itu pasti orang-orang yang sudah risetnya, penelitiannya sudah mumpuni ya. Jadi tapi kita jangan, maksudnya kalaupun misalnya kalian ada PKM gitu ya, tentunya kalian belum coba nembus JACS ini ya. Nah, tapi misalnya jurnal-jurnal Indonesia ketika kalian mengirim, nah sebelum kalian mengirim jurnal kalian, manuskrip kalian, coba baca skop jurnalnya apa, sesuai nggak dengan penelitian kalian. Misalnya gini, ada jurnal nanoteknologi, contohnya. Nah, skopnya berarti kan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan nanoteknologi. Nah, penelitian kalian misalnya contohnya tentang misalnya mau membuat misalnya mau membuat plastik gitu ya, plastik yang nggak ada sama
bioplastik gitu misalnya. Nah, nggak ada kaitannya sama sekali dengan nanoteknologi. Nah, kalian masukkan manuskrip kalian di jurnal nanoteknologi itu misalnya pasti langsung ditolak oleh editor. Kenapa? Karena ruang lingkupnya tidak sesuai. Nah, karena itu makanya perhatikan ruang lingkupnya. Karena si editor biasa tugasnya itu menseleksi secara awal dulu. Nah, setelah sudah misalnya udah lolos seleksi editor, nah barulah nanti dilihat bagaimana apakah data yang disajikan itu benar-benar sesuai atau tidak, ya. Nah, baru kalau kita mulai mempersiapkan jurnal, ya, judul jurnal kita itu tidak boleh ada kata pertama atau novel atau misalnya nomor bagian atau nomor seri. Jadi jangan ada misalnya metode pertama untuk membuat bioplastik, nggak boleh kayak gitu. Jadi jangan mengandung kata pertama, jangan mengandung kata novel, jangan ada nomor seri, jangan ada nomor bagian. Ya, ngantuk Sultan? Enggak, Beb. Enggak. Oke. Nah, jadi itu hal yang pertama. Nah, baru yang kedua, akronim atau singkatan tidak diizinkan. Ya, misalnya kayak tadi saya ngajar kinetika kan. Nah, misalnya saya masukkan jurnal tentang kinetika itu. Saya masukkan aja judulnya tabel APK gitu. Tabel APK untuk mempelajari kinetika dan kesetimbangan kimia. Nah, APK itu apa? Jadi nggak boleh kita masukkan singkatan akronim yang seperti itu. Karena apa? Kalian nggak tahu apa APK, pembaca nggak tahu APK apa-apa kan? Jadi makanya akronim atau singkatan tidak diizinkan. Nah, tapi ada kecualinya. Kecuali akronim yang sudah diketahui orang secara luas. Misalnya contohnya, kalau saya bilang analisa FTIR untuk senyawa yang diekstrak dari buah kelapa, itu contohnya. Nah, kalau saya buat akronim FTIR, kalian kebayang nggak FTIR itu apa? Kecuali hal seperti itu ya, karena FTIR kan umumnya orang-orang yang mempelajari kimia sudah tahu FTIR. Apa itu FTIR? Fourier transform infrared. Fourier transform infrared. Nah, jadi tanpa jadi otomatis kalaupun saya taruh akronim yang seperti itu, yang orang-orang sudah ketahui, itu nggak apa-apa. Tapi akronim yang hanya saya yang tahu sebagai penulis, itu nggak boleh dalam judul naskah. Ya. Nah, jadi makanya di sini berarti judul naskah itu pun ketika kita mau mengirimkan jurnal, ya harus tahu gitu ya. Judul naskahnya itu pertama tidak boleh mengandung kata pertama, tidak boleh mengandung novel, tidak boleh mengandung nomor bagian atau nomor seri. Nah, lalu akronim yang tidak diketahui orang banyak tidak boleh dipakai. Ya. Nah, baru kalau misalnya contohnya kalian PKM. Nah, PKM itu kan kalian berhasil lah ya penelitian kalian. Nah, tentunya kalau berhasil penelitian kita mau mengirimkan jurnal ya kan? Nah, mengirimkan jurnal. Nah, ketika kalian mengirimkan jurnal itu judul naskah, daftar penulis. Nah, misalnya ketika kalian PKM siapa mau kalian bikin first author-nya? Ya. Second author, third author, corresponding author-nya. Itu semua urutan penulis itu harus sama di semua bagian naskah. Jangan berbeda. Nanti kan kalian harus ada cover letter-nya. Nah, di cover letter pun harus kalian buat sama dengan di naskah. Ya, jadi nggak boleh nggak sama. Misalnya kalian bikin penelitian, misalnya ternyata di naskah si A yang first author, ternyata di cover letter si C jadi yang first author, itu nggak boleh. Jadi harus misalnya
Kalau di naskah A, B, C, D, ya, itu urutannya, berarti di semua bagian dia harus A, B, C, D. Lalu judul naskah pun nggak boleh berbeda-beda. Ya, itu tentang daftar penulis. Nah, juga kalau misalnya mengirimkan jurnal ini, kalian wajib ada alamat email yang valid. Nah, biasanya alamat email yang lebih cocok untuk mengirimkan jurnal itu adalah alamat email institusi. Misalnya kalian mahasiswa Unimed, berarti kalian pakailah alamat email unimed.ac.id. Ya, itu yang harus. Dan itu alamat emailnya harus valid. Nah, informasi kontaknya itu pun harus baru. Ya, kalau ada nomor telepon, nah, harus dikasih nomor telepon yang memang kita bisa dihubungin di situ. Jangan nomor telepon yang kita nggak pernah gunakan gitu. Jadi benar-benar harus alamat email dan kontaknya yang valid ya. Kenapa begitu? Apalagi zaman sekarang ini gitu ya. Kalau kita mengirim jurnal, kita nggak lagi mengirimkan secara fisik, kita mengirimkannya secara online. Nah, otomatis biasanya editor itu berkomunikasi dengan kita penulis itu melalui email. Nah, jadi kalau misalnya email kita tidak bagus, tidak benar, bukan email yang valid, ya otomatis si editor tidak bisa menghubungi kita. Nah, otomatis tadinya ada kesempatan misalnya paper kita diterima karena misalnya kita lalai tidak memberikan alamat email yang valid. Nah, jadinya justru paper kita ditolak gitu mungkin ya. Nah, jadi makanya pastikan alamat email dan kontak kita ya itu harus yang valid. Nah, baru kalau kita misalnya menulis artikel, ya, misalnya artikel yang kita tulis itu adalah jenisnya komunikasi, communication. Kan kalian sebelumnya dengan Pak Mundra ada belajar kan jenis-jenis artikel kan. Nah, komunikasi baru ada yang full artikel. Nah, ini dua-dua jenis jurnal ini harus ada abstrak dan daftar isinya dalam dokumen manuskripnya. Ya. Nah, ada juga persyaratannya kalau communication ini ya, dia biasanya tidak sedetail artikel, full artikel. Kenapa? Communication ini misalnya kita baru menemukan sesuatu gitu ya, kita nggak mau didahului orang lain ya, apa yang baru kita temukan itu langsung aja kita tulis, langsung kita masukkan ke jurnal. Nah, jadi makanya biasanya itu temuannya itu ringkas ya. Dan biasanya itu dia tidak melebihi 2.200 kata. Ya. Nah, ini ada kejadian kan zaman tahun 2000-an ya, ada seorang ilmuwan. Nah, dia melakukan penelitian tentang cerium oxide ya, Syria. Nah, kebetulan dia lokasinya ada di Amerika. Nah, ternyata ada peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama yang ada di Jerman. Ya. Nah, berarti kan mereka berdua ini saling bersaing gitu ya, bersaing untuk menemukan yang baru. Nah, karena sebelum tahun 2000-an data cerium oxide ini hanya dari alat X-ray fotoelektron spektroskopi. Nah, jadi dua-dua si peneliti ini mengejar untuk mendapatkan data mikroskopnya, berarti gambarnya, ya. Nah, ternyata kalah yang di Amerika. Jadi yang pertama kali duluan menerbitkan itu yang di Jerman. Nah, mereka menerbitkannya dalam bentuk communication. Jadi baru dapat sedikit, tapi mereka nggak mau. Jadi biasanya memang communication ini jenis artikel yang kita kalau lagi bersaing dengan peneliti lain, berusaha cepat gitu menerbitkan agar orang tahu bahwa kita yang duluan dapat itu. Nah, itu harus sebaiknya di communication. Nah, nanti baru mungkin setelah kita dapat data lengkap, kita baru bisa terbitkan di jurnal dalam bentuk full artikel ya. Nah, jadi makanya communication ini biasanya untuk riset-riset yang lagi hot gitu ya, lagi banyak orang meneliti.
Nah, kebetulan kita dapat memang data yang bagus, ya. Kita nggak mau disaingin orang. Jadi kalau nunggu sampai lengkap, mungkin udah keburu orang lain menerbitkan hasilnya. Jadi sebelum didahului, kita langsung terbitkan dalam bentuk communication. Ya. Nah, baru untuk manuskrip ini ya tentunya kalian sudah sering CGR ya. Ini kalian sudah semester 2. Nah, tentunya tahu bahwa di manuskrip itu ada pendahuluan, ada diskusi, ada eksperimental, ada kesimpulan, ada reference, ada acknowledgement ya. Nah, pendahuluan itu kan introduction kalau kalian baca jurnal bahasa Inggris. Baru biasanya kan experimental dulu baru discussion ya kan. Nah, baru kalau experimental ini biasanya disebut method and research method gitu ya. Nah, sementara discussion itu results and discussion karena hasil dari penelitian itu juga dijelaskan di situ. Nah, baru kesimpulan, nah baru yang paling penting adalah reference karena ketika kita menuliskan pendahuluan ya kan, kita selalu mensitasi pekerjaan-pekerjaan orang lain. Nah, biasanya ini kan kalau kalian bekerja berlima gitu misalnya. Nah, biasanya satu menulis, terus satu orang itu kirim ke yang lain. Nah, mungkin teman-teman kalian membuat perubahan gitu di naskah kalian itu, di manuskrip. Nah, supaya kalian tahu misalnya teman kalian ada melakukan perubahan, kalian aktifkan namanya track changes. Di Microsoft itu ada track changes. Jadi kita bisa tahu gitu bahwa teman kita mengubah bagian yang ini. Nah, teman yang satu mengubah bagian yang ini gitu ya. Nah, tapi kan sesudah misalnya final ya, kalian sudah benarkan. Nah, sebelum kalian kirimkan ke jurnal JAX misalnya atau jurnal yang lain, kalian harus nonaktifkan track changes itu. Ya. Harus dinonaktifkan. Jadi nggak boleh track changes itu nyala ya atau aktif ketika kalian mengirimkan ke jurnal ya. Nah, jadi ini penting karena saya juga sering gitu ya sama dulu pembimbing saya. Nah, jadi pembimbing saya kirim, nah ini kamu benerin, nah, saya benerin, terus dia aktifkan track changes-nya, ya kan? Nah, jadi ketika dia aktifkan track changes-nya, dia bisa lihat saya benerin, saya kerjakan apa enggak, ya. Nah, jadi misalnya saya ngedelete satu dot aja ketahuan di track changes ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah mau kami kirim ke jurnal, kami harus nonaktifkan itu. Karena itu nanti ketika kita misalnya mengubah si manuskrip itu dalam bentuk PDF, jadinya rusak PDF-nya kalau misalnya si track changes-nya ini aktif ya. Nah, baru selanjutnya misalnya kalian melakukan penelitian ya memakai UV vis misalnya ultraviolet visible. Nah, ultraviolet visible itu ketika kalian mengambil data itu ya, nanti selain sebenarnya kalau di komputer kalian bisa lihat kurva gitu ya. Misalnya kalian bisa lihat kurva data absorban dengan lambda panjang gelombang gitu misalnya. Nah, sebenarnya kalau dari UV vis, FTIR, semua spektroskopi itu kalian bisa dapatkan data yang kurva itu dalam bentuk CSV. Ya, CSV itu sama seperti Excel ya. Nah, data-data seperti itu ya, berarti file-file yang beranotasi seperti itu bisa juga kita upload ke jurnal yang kita tertarik itu, selain naskah. Nah, apa fungsinya itu? Fungsinya untuk informasi pendukung. Ya. Supaya apa? Supaya si editor atau reviewer itu yakin bahwa ya, apa yang kita kerjakan itu benar-benar gitu. Jadi ada buktinya bahwa ini data UV vis yang udah kami lakukan. Walaupun kita tidak masukkan data itu ke jurnal kita, ke manuskrip kita. Kita hanya masukkan kurvanya aja, ya. Jadi data pendukungnya, datanya, Excel-nya itu
kita hanya upload ke informasi pendukung. Ya. Masih kuat kalian ini kan? Masih, Mem. Masih kuat ya? Masih, Mem. Tahu ini pasti berat kali ya. Udah jam 4 pula ya. Oke, tapi sabar dulu ya. Oke. Masih kuat, Mem. Oke, good. Nah, sekarang salinan manuskrip. Nah, jadi terkadang ya biasanya itu kalau peneliti itu penelitiannya itu berkesinambungan gitu ya, berkesinambungan. Jadi mungkin tahun pertama ini yang dikerjakan, tahun kedua ini yang dikerjakan, tahun ketiga dan seterusnya gitu. Nah, karena penelitiannya berkesinambungan, ya kan? Berarti kan penelitian tahun kedua itu ada kaitannya dengan penelitian tahun pertama, ya. Jadi seringkali misalnya tahun pertama kita udah masukkan jurnal kita, manuskrip kita, ya, sehingga mungkin dalam proses ya. Nah, hasil kita sudah ada di tahun kedua. Nah, hasil yang di tahun kedua ini, nah, ketika misalnya kita memasukkan jurnal tahun kedua ini ke jurnal tertentu, nah ada jurnal kita yang lagi proses cetak atau diterima atau diserahkan ini, nah bisa kita upload ini sebagai informasi pendukung. Ya, kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa penelitian kita ini berkesinambungan gitu ya. Nah, jadi salinan dari manuskrip yang dalam proses cetak diterima atau diserahkan, berarti hasil yang tahun pertama itu bisa kita upload dalam bentuk informasi pendukung. Ya, oke. Nah, baru yang ketiga ini ya, kalau kalian misalnya mau menulis referensi, mensitasi, nah, kalian sitasi jurnal-jurnal yang ada online, ya, kalian wajib mengutipnya dengan menggunakan Digital Object Identifier atau DOI. Ya, jadi wajib kalau memang dia ada online-nya, di reference kalian itu wajib kalian taruh DOI-nya. Ya, nah tapi tiap jurnal berbeda peraturannya. Nah, kebetulan ini memang JAX ini seperti itu peraturannya. Oke. Nah, selanjutnya ini informasi pendukung. Nah, semua informasi pendukung itu kalau bisa dalam format PDF dan diberi nomor. Ya, diberi nomor. Nah, biasanya informasi pendukung ini kita tidak masukkan ke dalam manuskrip, tetapi berguna. Kenapa? Karena informasi pendukung ini yang meyakinkan reviewer bahwa data yang kita ambil itu valid, karena biasanya di informasi pendukung itu dijelaskan bagaimana metode kita, bagaimana kita mengambil data, bagaimana kita melakukan ekstraksi. Nah, contohnya saya tunjukkan ke kalian, ya. Nah, ini ada kalian lihat di sini, di laman ini ada contohnya satu jurnal ya. Dan di jurnalnya jurnal dari MIT ya, penelitinya dari MIT. Kalau kita klik ini Emily Ulrich ini dari MIT. Oke. Nah, makanya JAX ini dia high impact-nya tinggi. Nah, kalau kalian bisa lihat ya, perhatikan lagi di sini ada supporting information. Oh, ini kebetulan nggak ada supporting information. Bentar ya, kalau gitu nggak bisa. Bentar dulu.
Nah, ini contohnya. Ini jurnalnya juga di JAX ya. Nah, kalian lihat kalau kita geser, ini ada supporting info. Ya. Nah, supporting info ini kalau kita klik ya, ya ada beberapa macam ya supporting info. Nah, kalau kalian lihat ini ada PDB. PDB. Berarti di PDB ini, nah ini protein data bank. Nah, jadi dia tidak akan masuk ke manuskrip. Kenapa? Karena dia begitu kompleksnya, protein data bank. Nah, jadi masuk ke sini. Nah, kita tahu berarti inilah yang mereka teliti. Kita bisa lihat struktur koordinatnya bagaimana, validation reportnya bagaimana. Nah, jadi inilah informasi pendukung ini. Ini harus kita masukkan ke jurnal. Kenapa? Ke manuskrip. Kenapa? Karena dengan begitu si reviewer yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu valid, gitu ya. Nah, jadi ada seperti itu model dari supporting infonya. Nah, tapi dia tidak hanya PDB itu supporting infonya ya. Ya, ada juga supporting infonya. Ya, supporting info itu berarti informasi tambahan yang tadi saya bilang. Nah, dia juga supporting infonya itu macam-macam. Dia tidak hanya PDB, tapi ada juga ini dalam bentuk PDF. Nah, kalau kita klik dalam bentuk PDF ini, ya kan? Nah, muncul langsung PDF file, ya kan? Nah, di PDF file ini ada 17 halaman. Nah, ini bukan bagian dari manuskripnya, tapi supporting information-nya. Nah, di sini kalau kita pelajarin lebih jauh, nah di sini dia jelaskan dengan detail bagaimana dia mensintesisnya, bagaimana dia mempersiapkan proteinnya. Jadi semua metode-metode yang mereka lakukan dalam penelitian mereka, nah bahkan mereka kalau di naskahnya mungkin tidak akan ada gambar alat seperti ini, yang ada hanya data-data. Nah, tapi kalau di supporting info, mereka bahkan tunjukkan ini alatnya seperti ini ada tube-nya, ini ada quartz-nya gitu ya. Jadi begitu lengkapnya sehingga ketika reviewer membaca manuskrip mereka, reviewer yakin bahwa apa yang mereka kerjakan itu valid ya. Jadi makanya ini supporting info ini atau informasi pendukung ini penting supaya si reviewer tidak ragu dengan pekerjaan kita. Nah, baru equal authorship itu diizinkan, tapi partial authorship tidak diizinkan. Nah, maksudnya berarti kalau ada 5 pengarangnya harus sama semua kontribusinya. Ya, harus sama semua. Mungkin ada satu yang melakukan eksperimen, satu ada yang melakukan analisa data, satu ada yang melakukan mungkin merapikan tulisan-tulisannya. Jadi harus equal, harus sama authornya. Kontribusi pengarangnya semua harus sama. Nah, jadi makanya kalau sebelum kita memasukkan jurnal itu ada, misalnya kita sebutkan gitu ada istilahnya, kita menyebutkan bahwa setiap pengarang itu apa kontribusinya. Nah, contohnya misalnya si A ini melakukan eksperimen, si B menganalisa data, si C mengorganisir data. Nah, apalagi contohnya seperti penelitian protein yang datanya banyak gitu ya. Nah, jadi harus beberapa orang mungkin mengorganisasi data. Nah, jadi makanya di sini equal authorship itu diizinkan, tapi partial tidak. Nah, maksudnya partial itu misalnya gini. Nah, kalian misalnya PKM, ya. Nah, kalian mau masukkan jurnal hasil PKM kalian. Nah, tapi misalnya kalian bilang begini, oh iya kita masukkan aja deh Prof Manihar kan sudah guru besar. Nah, pasti paper kita nih langsung tembus ini. Tapi Prof Manihar misalnya tidak ada kontribusinya di paper tersebut. Nah, itu nggak boleh. Jadi partial authorship itu tidak diizinkan. Oke. Nah, baru self citation yang berlebihan tidak diizinkan.
Nah, kira-kira ada yang bisa beritahu saya apa sih self citation itu? Apa self citation? Apa self citation? Self. Kalau bahasa Inggris self itu apa? Diri sendiri, Mem. Mengutip, Diri mengutip sendiri. kutipan. Mengutip diri sendiri. Berarti mengutip diri sendiri secara berlebihan itu tidak diizinkan. Misalnya saya, oh ya biar H indeksku naik, aku kutip aja lah semua paperku. Padahal nggak ada kaitannya paper saya itu dengan paper yang sedang saya kerjakan gitu misalnya. Makanya self citation itu nggak boleh ya. Sebaiknya sebenarnya kalau kita menulis paper, jangan diri kita sendiri yang kita cite. Sebaiknya orang lain, pekerjaan orang lain. Karena kita kan melakukan penelitian juga membandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain. Jadi makanya self citation itu sebenarnya kalau dalam dunia pendidikan, kalau dalam dunia penelitian itu tidak diizinkan gitu ya. Boleh tapi jangan berlebihan gitu ya. Jangan pula semua paper kita citasi gitu ya dalam satu jurnal. Nah, terus-terusan gitu, tiap jurnal kita gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, baru disclaimer itu tidak diperbolehkan dalam naskah. Disclaimer. Jadi nggak boleh kita buat disclaimer gitu, nggak boleh ya. Jadi kata-kata disclaimer itu tidak diperbolehkan. Nah, baru lampiran-lampiran itu yang seperti saya bilang tadi lah PDB ya kan. Atau kalau misalnya kalian ada data UVV, CSV, data CSV kalian, nah itu semua dalam informasi pendukung. Nah, tidak kalian masukkan ke dalam naskah. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak? Mem, Ya? izin bertanya, Mem. Apa ini? Riri? Iya, Mem. Nah, Riri mau tanya apa? Mem, tadi kan ada tuh kan hal pendukung jurnal itu tidak bisa diterima itu tidak bisa dipublikasi itu apa aja, Mem? Yang maksudnya? Yang mana? Hal kalau misalnya kan jurnal itu nggak bisa dipublikasi, Mem, itu kenapa dia nggak bisa dipublikasi, Mem? Ya, pertama kalau misalnya dia ditolak gitu, jurnalnya ditolak, itu maksud Riri. Iya, Mem. Nah, biasanya kalau nggak ditolak, misalnya pertama kita mengirim jurnal itu ke jurnal yang tidak cocok. Yang tadi kita penelitian kita misalnya membuat plastik, membuat bioplastik. Nah, kita kirim misalnya ke jurnal nanoteknologi yang mereka berfokus ke nanomaterial gitu ya. Sementara plastik kita itu tidak kita lakukan penelitian dalam bentuk nanomaterial gitu ya. Nah, otomatis pasti ditolak. Itu satu. Nah, yang kedua, misalnya ternyata penelitian kita itu nggak ada kebaruannya. Ya, nggak ada kebaruannya. Misalnya itu orang lain sudah pernah kerjakan gitu ya. Dan kita tidak ada modifikasi apapun gitu. Jadi ya otomatis manuskrip seperti itu akan ditolak gitu. Jadi itu hal-hal seperti itu. Jadi pertama mungkin kita mengirimnya ke jurnal yang nggak sesuai dengan penelitian kita. Kedua, mungkin tidak ada sesuatu breakthrough dari penelitian kita itu ya. Apalagi untuk jurnal-jurnal JACS ini. Nah, itu benar-benar harus penelitian yang tingkat inovasinya tinggi. Ya. Jelas, Riri? Ya, Mem. Terima kasih, Mem. Oke. Nah, baru ada juga ketentuan pada merek dagang. Jadi kalau merek dagang, logo perusahaan, institusi, gambar produk itu tidak diizinkan di jurnal JACS. Karena cenderung kalau misalnya kita berikan merek dagang itu seperti berpromosi kita di jurnal itu. Jadi JACS tidak mau gitu ya. Jadi makanya jangan masukkan merek dagang, jangan masukkan logo perusahaan atau logo institusi. Jadi kalau kalian mengirimkan jurnal, manuskrip, jangan taruh logo Unimed di situ. Logo Unimed kan logo institusi. Jadi nggak boleh, atau gambar produk. Nah,
semua gambar yang kita taruh di manuskrip itu nanti akan dilihat oleh editor dan harus disetujui oleh editor apakah boleh dimasukkan. Ya. Nah, jadi makanya sini gambar produk nggak boleh, logo perusahaan nggak boleh, institusi nggak boleh, ya. Barang bermerek dagang juga tidak diizinkan. Oke. Nah, baru ini informasi pendukung yang selanjutnya kalau misalnya kalian misalnya melakukan penelitian, nah yang kalian dapatkan itu misalnya kristal yang baru. Nah, kalau kristal yang baru berarti kan kalian harus buktikan dengan struktur yang kristal yang kalian punya itu strukturnya memang tidak dimiliki oleh struktur-struktur yang lain. Nah, si editor akan mengakui kalau itu struktur yang baru, kalau sebelum kalian masukkan ke jurnal itu, kristal itu sudah diserahkan ke CCDC, ke ICSD atau ke PDB. Nah, contohnya tadi protein kan. Nah, sebelum dimasukkan manuskrip itu ke jurnal, si peneliti itu udah memasukkan struktur kristal mereka di protein data bank. PDB itu protein data bank. Nah, si protein data bank itu sudah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa struktur yang mereka yang si penulis berikan itu adalah struktur yang baru. Ada surat validitasnya. Nah, itu wajib kita masukkan di informasi pendukung untuk penelitian-penelitian yang menemukan struktur kristal yang baru, struktur protein yang baru. Nah, biasanya formatnya itu CIF. Ya, CIF, CIF. Nah, biasanya itu diunggah sebagai informasi pendukung. Nah, kalau kalian lihat kan tadi ada kan yang jurnal yang Jack tadi kan ada PDB. Nah, kita klik langsung diarahkan ke website Protein Data Bank. Ya. Ya. Saya nggak ketemu lagi tadi. Ini tadi. Ya. Saya nggak ketemu lagi, ya udah nggak apa-apa. Cuman ya seperti itu, harus dicantumkan di supporting info itu ya.
protein data banknya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa itu CCDC. Nah, CCDC itu Cambridge Crystallographic Data Center. Jadi kalau kalian ketik ini nanti banyak data-data struktur kristal itu bisa kita temukan di sini. Baru ada ICSD. ICSD ini berarti Inorganic Crystal Structure Database. Ya. Nah, baru PDB tadi yang tadi sekilas sudah kita lihat sebelumnya. Nah, PDB ini protein data bank. Jadi kalau kita klik di situ, data-data struktur dari protein yang ditemukan oleh peneliti-peneliti ada di situ. Nah, biasanya sebelum kita misalnya memasukkan manuskrip kita harus masukkan struktur protein yang baru kita temukan itu ke PDB. Nah, orang di PDB itu yang mengeluarkan nanti valid ini memang benar struktur yang baru, gitu ya. Nah, baru ada ini tanggal manuskrip ya. Nah, tanggal manuskrip itu biasanya ada tanggal diterima. Nah, tanggal diterima berarti ini tanggal ketika editor menerima si manuskrip. Baru sesudah diterima itu ya, si naskah itu kalau misalnya awal itu si editor in chief merasa bahwa oh ya ini skopnya sesuai dengan jurnal kami gitu ya misalnya. Nah, baru nanti si editor menyerahkan ke associate editor. Nah, si associate editor mungkin mengirimkan ke peer review. Baru jurnal kita itu diulas oleh peneliti-peneliti lain tanpa mereka mengetahui siapa yang mengarang. Jadi si reviewernya itu tidak akan tahu siapa yang mengarang itu. Kenapa? Supaya menghindari konflik of interest ya. Nah, biasanya kan peneliti itu saling mengenal kan. Kalau misalnya dia tahu itu pekarangan siapa, misalnya kalau misalnya oh ya temanku ya udah diterima aja. Tapi kalau misalnya saingannya yang misalnya sama-sama meneliti dengan penelitian dia dan oh udahlah tolak aja biar dia jangan lebih dulu daripada aku gitu kan ya. Jadi makanya di sini biasanya anonim gitu ya. Nah, anonim prosesnya itu tidak diketahui identitasnya siapa dari yang mengarang. Nah, ini ada kita lihat bagian dedikasi. Nah, dedikasi itu acknowledgement dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya itu di bagian akhir dari manuskrip itu dituliskan. Nah, dedikasi ini biasanya kita biasanya menyebutkan oke, ini penelitian ini didanai oleh badan ini dengan nomor grant, nomor proposal ini. Nah, itu boleh di bagian dedikasi. Biasanya kalau kalian lihat di manuskrip di jurnal-jurnal itu ada beberapa yang menuliskan bahwa penelitian mereka didanai oleh badan ini gitu. Misalnya this research is funded by National Science Foundation with grant number bla 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 gitu ya. Nah, itu boleh kita tulis di dedikasi. Nah, baru tanggal publikasi itu biasanya tanggal ketika si manuskrip muncul online. Ya, sebelum pun keluar printannya, nah itu yang kita sebut sebagai tanggal publikasi. Nah, tapi juga ada istilahnya just accepted, baru ada article as soon as possible. Baru ada lagi issue publication date. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya kita lihat di jurnal gitu ya, di website jurnal gitu misalnya. Nah, ini kan kalau kita lihat di website jurnal ini ya. Kan ini jurnal JACS tadi ya. Nah, di sini ada current issue. Current issue ini berarti dia udah terbit dalam bentuk cetakan.
ya. Nah, dalam bentuk cetakan. Nah, tapi ada di sini yang kita sebut sebagai ada accept articles. Nah, ada current issue. Kalau current issue ini kita lihat tanggalnya itu dia April 6. Ya, 6 April 2022. Nah, tapi kalau accept mana tadi? Accept articles kalau kita klik ya, itu tanggalnya itu kan as soon as publishable. Nah, berarti dia yang sudah masuk ya, tapi dia belum terbit. Nah, berarti dia ini mungkin ini kan April 6 pun dia udah as soon as possible. Nah, berarti dia yang mungkin April 7. Jadi sudah disetujui, sudah accepted ya, tapi belum keluar di sini. Nah, makanya ada istilahnya as soon as publishable, ada current issue. Nah, baru ada juga publication date. Ya. Nah, kalau kita klik di list of issues ya. Nah, ini dia sampai tahun 1910 pun ada, 1870 pun ada. Itulah lamanya ya. Kita klik kalau kita klik 1870 apa yang ada coba? Ada nggak? Inilah lamanya udah jurnal ini gitu ya. Saya mau bilang seperti itu. Nggak mau dia. Oh ada nih, nih. Kalau kita klik ke bawah nih. Jadi ada volume 1 isu 8 berarti 1879 lah volume 1. Ya. Nah, jadi ini yang kita bisa lihat dari jurnal JACS ini ya. Jadi ada current issue, ada as soon as publishable, berarti sudah diterima ya, sudah accepted, tapi dia belum diterbitkan gitu ya. Tapi ada juga issue publication date. Nah, baru ada juga perjanjian penerbitan. Jadi kalau kita memasukkan jurnal itu kita harus perhatikan perjanjian penerbitan. Nah, perjanjian penerbitan itu contohnya apa? Contohnya seperti ini. Sekarang ini kan ada jurnal yang open access, ya. Ada jurnal yang tidak open access. Nah, jadi di perjanjian penerbitan itu kita bisa menyetujui apakah jurnal kita itu open access atau tidak. Nah, biasanya kalau open access itu kita bayar. Nah, bayarnya mungkin sekitar $3.000 gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak mau open access, biasanya bisa gratis saja kita memasukkan jurnal tersebut. Nah, jadi makanya di perjanjian penerbitan itu di situ kita putuskan bagaimana kita mau publikasi kita ini. Bahkan misalnya ketika saya menyelesaikan disertasi saya, nah dan itu dimasukkan ke satu lembaga, nah lembaga itu menanyakan apakah saya mau open access atau tidak. Kalau open access saya harus bayar. Nah, tapi saya putuskan tidak open access ya. Nah, jadi di perjanjian penerbitan itu, nah di situ kita tentukan apakah misalnya penelitian manuskrip kita itu, tulisan kita itu mau open access atau tidak. Nah, baru kalau kita mau mengupload perjanjian itu, ya biasanya bisa kita unggah dalam format TIFF atau PDF, atau kita bisa mengirim fax atau mengirim email ke associate editor. Ya, jadi biasanya jarang sekarang fax. Jadi umumnya sekarang pengarang-pengarang mereka hanya mengirimkan lewat email aja. Nah, bisa dalam format TIFF atau PDF. Ya. Nah, ini ada warning di sini. Warningnya apa? Kalau misalnya kita tidak memenuhi etika ACS ya untuk publikasi penelitian, nah itu yang bisa kita kena tindakan disipliner. Ya, tindakan disipliner. Nah, misalnya contohnya ya tadi self citation yang berlebihan. Nah, itu kita kan dianggap berusaha menguntungkan diri sendiri ya. Nah, kenapa? Karena bisa menaikkan H indeks kita kan otomatis kita beruntung gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu bisa kena tindakan disipliner. Itu satu. Nah, yang kedua,
Bisa juga kalau misalnya kita plagiat. Ya, plagiat. Jadi kita sebenarnya tidak mengerjakan penelitian itu, tetapi misalnya mencontek penelitian orang lain. Nah, itu juga adalah bisa kena tindakan disipliner. Atau misalnya kalau kita melakukan penelitian yang menggunakan manusia sebagai objeknya, ya, kita tidak mendapatkan persetujuan manusia tersebut. Nah, itu berarti kita melanggar etika, ya. Karena terutama untuk penelitian-penelitian yang menggunakan manusia ya sebagai objek, misalnya penelitian biokimia, penelitian farmasi gitu ya, yang untuk mendapatkan vaksin yang bagus gitu, itu kan harus ada objeknya manusia, ya kan? Nah, itu tidak akan diterima jurnalnya, kan bisa kita publish ya, proses pembuatan vaksin itu bisa kita jadikan manuskrip. Nah, itu bisa kena tindakan disipliner kalau kita ilegal melakukan penelitiannya. Jadi ilegal berarti kita tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah contohnya, atau tidak mendapatkan persetujuan dari orang yang kita berikan vaksin tersebut. Nah, jadi makanya kalau kita tidak mematuhi pedoman etikanya ini, nah jadi kita bisa tindakan disipliner. Tindakan disiplinernya bisa pertama, kita tidak akan pernah lagi diizinkan memasukkan manuskrip ke jurnal yang bersangkutan tersebut. Misalnya contohnya ke JACS ini ya. Nah, ruang lingkup jurnal. Nah, berarti ini kita mau perhatikan bagaimana biasanya ruang lingkup jurnal ini. Yang pertama itu, kalau JACS ini dia terbit setiap minggu, seminggu sekali. Nah, ini dia khusus untuk bidang kimia, dan biasanya jenis-jenis artikelnya adalah artikel, komunikasi, perspektif, dan spotlights. Ya. Nah, tapi kalau catatan dan komentar itu biasanya tidak akan diterbitkan. Jadi bedakan perspektif dan komunikasi dengan catatan dan komentar, ya. Nah, kalau perspektif ini biasanya nanti di situ ditulis, yang menulis itu biasanya diundang, ya. Kita misalnya si jurnal ini tahu ada satu orang yang sudah melakukan penelitian bertahun-tahun, dia diundang menulis perspektif. Nah, tujuannya apa? Di perspektif ini kita bisa tahu nanti di masa depan jenis-jenis penelitian apa yang sebaiknya dilakukan untuk bidang tersebut. Nah, jadi makanya tidak sembarangan. Misalnya kalau kalian bilang, saya mau masukkan jurnal perspektif ke jurnal ini, nah nggak bisa. Karena khusus ini perspektif itu orang-orang yang diundang. Nah, kalau komunikasi atau communication, nah itulah yang saya bilang tadi. Kalau kita lagi bersaing dengan orang lain, nah kita mau cepat, kita udah dapat data walaupun belum lengkap, tapi kita mau publish. Nah, sebaiknya kita publish di communication. Dia sudah data yang bagus, tetapi belum lengkap, ya. Nah, jadi kita buat di communication. Nah, kalau kita lihat ini di jurnal JACS ini tadi, ya. Nah, di jurnal JACS ini kan, kalian bisa lihat ini ada spotlights, ya. Nah, spotlights. Kan ada lihat kan spotlight. Nah, spotlights ini contributing correspondent, ya. Nah, baru perspektif. Nah, perspektif ini yang saya bilang tadi, dia diundang. Jadi nggak bisa sembarangan orang menulis di bagian perspektif ini. Nah, kalau kalian lihat ini yang menulis perspektif ini Emily C. Ulrich ini tadi dari MIT, ya. Jadi benar-benar orang yang sudah mantap publikasinya gitu ya, penelitiannya. Nah, baru ada di sini communication. Nah, ini dia communication. Nah, dari communication ini kita tahu lah ini bahwa dia penelitiannya baru aja dapat datanya tapi belum lengkap. Jadi dia hanya communication. Nah, ini makanya kan dia tentang SARS-CoV-2 kan, tentang COVID, ya.
Nah, sementara ini tentang protein ya, tentang protein, tentang metilase ya. Nah, metilase sistem. Nah, ini kita bisa lihat, kalau nggak bisa pun kita klik. Nah, jadi itu bedanya. Oke. Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan? Mem mau bertanya, Mem, Sultan. Ya, silakan. Sultan. Kenapa Sultan? Mau bertanya apa? Halo, Mem. Ya. Ini, Mem, apa bedanya terbitan yang di open access dengan yang tidak di open access? Nah, kalau di open access, kita bisa langsung lihat itu jurnal tanpa kita member. Ya. Tapi kalau misalnya yang tidak open access, kita hanya bisa melihat PDF-nya itu kalau kita member. Nah, misalnya contohnya ini tadi kan. Nah, kalau kita lihat, ini mayoritas jurnalnya ini nggak open access, nggak ada tanda open access. Kita klik di sini, ya kan? Nah, misalnya kita klik PDF-nya. Nah, nggak bisa kan? Nggak bisa kita klik PDF-nya. Nah, dia bilang coba kamu login melalui institusi kamu dulu. Berarti nih jurnal yang ini dia tidak open access. Jadi hanya orang-orang atau institusi yang dia bayar ke ACS yang boleh akses ini. Jadi contohnya sewaktu saya sekolah dulu di Amerika, nah kalau asalkan saya akses internet dari kampus, saya bisa buka ini jurnal, pasti saya yakin. Nah, tapi misalnya saya dari rumah, saya nggak bisa buka. Kenapa? Karena saya dari internet, misalnya internet apartemen saya. Kenapa begitu? Karena ini dia tidak open access. Ya, nah kita lihat dulu, ada nggak yang open access? Karena ada beberapa jurnal itu mereka yang ada open access. Ya, nah, kita cek ada open access nggak? Ini Spotlight dia tidak open access. Nah, berarti ini memang JAX ini tidak mengizinkan yang open access. Berarti tidak sembarangan orang yang bisa membaca ini. Ya, memang biasanya jurnal-jurnal yang high impact faktornya tinggi itu tidak mau open access. Hanya jurnal-jurnal yang mungkin biasanya belum tinggi impact faktornya baru dia open access. Ya, Sultan, udah mengerti kan? Mengerti, Mem. Terus ada satu lagi, Mem. Ya, apa? Kenapa disclaimer dalam naskah JAX dilarang, Mem? Ya, nggak boleh disclaimer. Disclaimer itu kan seperti kita mencoba membuat pengakuan. Oh ya, ini metode ini sangat-sangat bagus gitu. Seperti itu contohnya disclaimer. Nah, kita nggak boleh bikin seperti itu. Kenapa? Karena itu kan kita seperti mempromosikan diri sendiri. Jadi makanya disclaimer nggak boleh, merek dagang nggak boleh. Karena itu kesannya kita membuat promosi, ya. Nah, karena jurnal ini mau berusaha sebenarnya. Awalnya dulu jurnal ini kan seperti upaya para ilmuwan untuk berkomunikasi gitu kan. Jadi nggak boleh ada promosi di situ. Nah, makanya disclaimer, merek dagang, institusi, logo institusi semua dilarang, ya. Oke? Oke, Mem. Terima kasih, Mem. Mbak Mega izin bertanya, Mem. Silakan. Apa, Mega? Kalau ngupload jurnal itu Mem berbayar ya, Mem? Soalnya ada Mem kawan Ega anak kampus lain, dia kan apakah ada tempat lain gitu Mem yang untuk ngupload jurnal tapi nggak berbayar gitu. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya jurnal-jurnal yang high impact faktornya tinggi seperti ini, kalau kita mau dia tidak open access, biasanya gratis. Tapi memang yang saya tahu kalau kita jurnal di Indonesia, kita bayar ya. Nah, misalnya kalian mau masukkan jurnal ke, misalnya dulu ada saudara saya kan, dia melakukan penelitian di bidang seni ya. Nah, jadi dia
memasukkan artikelnya di jurnal FBS Unimed, ya. Nah, dia bayar 600.000 untuk masukkan jurnal. Nah, jadi makanya untuk jurnal di Indonesia umumnya memang bayar. Tapi kalau jurnal JACS, Elsevier, Science Direct, asalkan kalian memang setuju tidak open access, dia gratis memasukkan. Tapi begitu kalian misalnya mau itu open access, nah itu biasanya yang bayar $3.000. Ya, $3.000. Nah, ada juga yang malah $4.000 ya, tergantung seberapa berkualitas. Makin misalnya tinggi impact factor-nya, nah makin mahal biasanya. Ya. Oke? Oke, Mega? Ega atau Mega? Ega, Mem. Ega, ya. Terima kasih ya, Oke. Mem. Ya. Oke. Nah, Mem, izin bertanya. siapa nih? Khairah, Mem. Oh ya, silakan Airahma. Nah, kalau misalkan kita membuat penelitian tapi dari communication orang boleh, Mem? Membuat penelitian. Dari communication orang. Jadi kalian mengulangi eksperimen komunikasi orang gitu. Iya, Mem, tapi yang kayak apa namanya? Bikin yang terbaru gitu, Mem. Bikin yang Dimodifikasi. baru. Oh, jadi maksudnya kalian baca paper komunikasi gitu contohnya. Nah, di situ ada mode penelitian, ya kan? Metode penelitian. Nah, kalian ulangin baru kalian terbitkan lagi gitu. Iya, Mem, tapi pakai dimodifikasi dengan yang baru lagi gitu, Mem. Boleh, itu boleh. Itu boleh. Bukan melulu itu kan. Jadi ada yang kalian modifikasi kan. Nah, itu boleh ya. Jadi, kan seperti saya bilang memang komunikasi itu kan biasanya datanya nggak lengkap, ya kan? Nah, mungkin aja misalnya kalian mau melengkapi datanya, ya kan? Nah, itu bisa. Ya. Jelas, saya Rahma? Oke. Iya, Mem. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang berarti kita lihat jenisnya. Nah, jenisnya ini berarti kalau artikel, ya, artikel itu biasanya memang yang dia berkaitan dengan bidang kimia yang murni. Nah, dia bukan kimia terapan. Jadi nggak ada kalian lihat di situ nanti penerapannya. Dia benar-benar mengerti misalnya kalaupun sintesis benar-benar mencoba mengerti bagaimana proses sintesisnya. Jadi tidak dilihat terapannya. Ya, jadi biasanya memang artikel itu seperti itu. Nah, yang perlu kalian buat catatan bahwa tidak semua artikel itu bisa diterima. Walaupun misalnya dia prosesnya sudah dilakukan dengan baik. Banyak artikel yang ditolak, ya. Kenapa? Karena memang si JACS ini ada standar tertentunya ya, walaupun misalnya dia sudah memasukkan protein data bank-nya, misalnya contohnya, baru ditulis dengan baik, dijelaskan dengan baik. Nah, bisa aja dia ditolak kalau misalnya tidak sesuai. Nah, tidak sesuai dengan standar si JACS ini. Nah, biasanya ada prioritasnya. Prioritasnya yang pertama itu artikelnya harus kualitas ilmiah tinggi. Baru originalitas. Nah, tadi kan Hai Rahma bertanya, boleh nggak kalau dari komunikasi metodenya kita ulangi tapi kita modifikasi. Nah, modifikasinya itu tapi harus original. Baru misalnya buku jurnal-jurnal seperti JACS ini bisa menerima. Baru ada signifikansinya. Nah, apa gunanya kita melakukan penelitian tersebut? Misalnya kita melakukan penelitian mencari alternatif pembuatan bioplastik gitu misalnya contohnya. Nah, itu bisa juga bagus. Kenapa? Ada signifikansinya. Kenapa? Sekarang kan problem plastik. Misalnya sedotan dibuang ke laut, jadinya banyak hewan-hewan yang mati gara-gara sedotan ya. Nah, jadi kalau kita yakin itu original, nah, signifikansinya ada, konsepnya menarik, baru dia kontemporer, berarti dia benar-benar baru gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar diterima. Karena ada juga penelitian yang dilakukan dengan baik, didapat datanya berkualitas, tetapi mungkin dia
tidak baru, ya, kebaruannya tidak ada, atau mungkin dia tidak kontemporer. Nah, jadi atau signifikannya tidak ada. Nah, jadi ditolak, gitu ya. Nah, jadi ada standar jurnal untuk diterima. Nah, ini ada contohnya. Ada artikel misalnya yang ada kaitannya dengan metodologi. Nah, jadi boleh artikel dengan topik metodologi kita masukkan ke jurnal JACS misalnya contohnya. Tetapi biasanya kalau misalnya dia nggak signifikan, ya, atau dia tidak baru metodenya itu, biasanya artikel seperti ini kita diarahkan editor ke jurnal khusus yang lain, ya, jurnal khusus yang lain. Oke. Nah, saya rasa cukup ya kita akhiri di sini perkuliahan kita, ya, karena sudah jam 5 kurang. Kalian pun pasti yang berpuasa mungkin mau bersiap dulu ya untuk berbuka ya. Jadi sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Mem, saya Khairahmi izin bertanya, Mem. Silakan Airahmi, mau bertanya apa? Kalau jenis review paper itu bisa masuk ke JACS nggak, Mem? Review paper. Oh, mereview gitu ya. Review ya, jenis review ya. Itu biasa enggak ya, enggak masuk ke JACS. Ya. Itu biasanya ada pernah paper review itu biasanya lebih ke jurnal-jurnal yang khusus dia. Misalnya kan ada satu kenalan saya, dia menulis paper review tentang cerium oxide gitu ya. Nah, dia tidak terbitkan reviewnya itu, tapi dia terbitkan ke jurnal Katalis. Karena kebetulan memang cerium oxide itu ada kaitannya dengan katalis. Jadi review itu dia nggak bisa ke JACS, karena review itu kan dia seperti mengumpulkan penelitian-penelitian orang. Nah, dia sendiri yang menulis review itu harus juga penelitiannya sudah mantep di bidang itu. Misalnya kayak kenalan saya itu, dia memang sudah bertahun-tahun mengerjakan cerium oxide. Nah, dia buat review paper, dia bandingkan penelitian orang-orang tentang cerium oxide ini di satu paper, termasuk juga penelitian dia sendiri. Nah, jadi nggak akan bisa kita masukkan ke JACS karena itu nggak baru, ya kan? Dia hanya mengumpulkan, menggabungkan, mereview. Nah, diharapkan nanti memang suatu saat kalau dia bisa ubah itu menjadi perspektif, itu baru bisa masuk JACS. Nah, tapi perspektif pun dia harus diundang dulu oleh editor di JACS. Nggak bisa, oh iya saya mau ngarang perspektif, nggak bisa. Nah, jadi makanya review itu harus ke paper-paper yang khusus. Nah, misalnya seperti biokimia gitu, misalnya mereview vaksin, vaksin COVID contohnya. Nah, nggak bisa di JACS ini, harus misalnya di jurnal farmakologi misalnya contoh. Kenapa? Karena dia khusus di situ. Ya, Hai Rahmi. Jelas kan? Baik, Mem. Terima kasih, Mem. Ya. Ada pertanyaan lain? Saya Mem Esther. Oke, Esther. Silakan Esther. Jadi Mem, jenis jurnal apa itu Mem yang diterima di JACS itu? Jenis jurnal. Nah, jenis jurnal yang terima itu yang tadi penelitian kimia yang berusaha mengerti kimia secara murni, bukan kimia terapannya. Nah, biasanya itu penelitian-penelitiannya itu penelitian-penelitian yang baru. Ya, penelitian-penelitian yang baru, penelitian-penelitian yang orisinal. Nah, ini contohnya tadi kan kalian ada lihat kan? Nah, ini ada paper tentang SARS-CoV-2. Ya, jadi covalently engineered protein mini binders with enhanced neutralization efficacy against escaping SARS-CoV-2 variant. Nah, berarti kalian lihat di sini kan, ini komunikasi masih, berarti datanya belum lengkap.
Nah, tapi dia bisa masuk JAKS, kenapa? Karena dia baru. Nah, signifikannya apa? Signifikan sekali kan, karena sekarang kita lagi berjuang melawan si COVID ini. Jadi mau diketahui protein seperti apa yang bisa melawan si SARS-CoV-2 ini. Karena vaksin itu kan pada dasarnya kan protein juga gitu kan. Nah, atau seperti ini. Nah, ini protein untuk during reduction. Nah, kalau kalian lihat ini benar-benar kimia murni. Tidak ada terapannya. Ya. Jadi benar-benar JAKS ini didedikasikan jurnalnya khusus untuk mempelajari kimia secara murni. Tidak ada terapannya. Jadi mempelajari mekanisme reaksi, ya, mempelajari bagaimana sintesa, ini lagi protein interaction, affinity gradient, drive, cluster insertion in human lipoyl synthase. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini penelitiannya rumit-rumit semua gitu ya. Jadi jurnal-jurnal seperti itulah yang masuk di JAKS ini. Nah, tapi kenapa kok Bu? Kenapa kok pilih jurnal yang susah-susah mengajarkan ke kami? Ya, belajar dari jurnal yang susah dulu ya, baru kita nanti mengerti, lebih gampang mengerti jurnal yang lebih rendah impact factor-nya ya. Oke? Sudah Esther? Sudah, Mem. Oke. Ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau tidak ada biar kita akhiri. Hah? Saya Diana, Mem. Diana bertanya apa? Mem, saya ingin bertanya di bagian tadi, Mem. Supporting information tadi, Mem. Apakah kita masukkan jurnalnya itu, kita juga melampirkan supporting information-nya, Mem? Pas kita masukkan itu. Atau pas kita publish jurnalnya baru ditambahkan supporting information-nya, Mem? Dari awal kita udah masukkan supporting information-nya. Jadi sewaktu kita memasukkan manuskrip kita, sudah kita masukkan dulu juga supporting information itu. Karena gunanya supporting information itu kan meyakinkan reviewer itu juga bahwa metode penelitian kita itu sudah kita lakukan dengan baik. Ya. Oke? Baik, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri perkuliahan ini ya. Tetap semangat. Oke, yang puasa selamat berpuasa. Semoga bertahan terus ya sampai dekat Idul Fitri nanti.